kegiatan hari ini adalah untuk melepaskan trauma ya. Jadi banyak dari kita itu sebetulnya berkembang bertumbuh ini ada trauma masa kecil kita, atau bahkan kita bertumbuh menjadi dewasa, atau bahkan sebelum kita lahir itu juga banyak traumanya. Sehingga di era yang kompetitif ini kita kan harus bisa melepaskan trauma masa lalu kita supaya beban kita dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari kita itu tidak terdampak. Banyak orang yang stres ya kan, punya masalah masa lalu tidak selesai, akhirnya menjadi orang yang toksik di dalam pekerjaan, akhirnya juga kehilangan pekerjaan, dan itu berbahaya. Dengan adanya acara seperti ini diharapkan bebannya orang-orang yang tidak tampak ini tadi itu bisa lebih ringan pada waktu dibawa ke kantor. Itu akan merubah mindset, mental, banyak hal seperti itu. Jadi acara hari ini tuh adalah membuka wawasan kepada para pesertanya untuk bisa melepaskan, caranya melepaskan itu bagaimana, terus diajarkan juga melalui access bars itu tadi. Selamat datang di acara Inti Surabaya. Hari ini kita mengadakan acara tentang release your trauma ya. Terima kasih untuk para sponsor yang sudah hadir. Semoga acara ini bisa berguna untuk teman-teman. Saya yakin juga berguna untuk saya. Sadar atau tidak, kita itu punya kepahitan masa lalu ya. Kita punya kekurangan dalam hidup, mengalami kejadian-kejadian kurang mengenakan, sehingga itu seringkali terbawa tatkala kita sudah dewasa. Bahkan sesuatu yang kita sadari ataupun tidak itu terpendam di dalam kita. Nah, kami kemarin waktu pertama kali kontak bersama Bu Intan di sini, saya melihat beliau ini memiliki rekam jejak yang luar biasa. Klien-klien beliau bukan hanya dari domestik, tapi dari internasional. Ya, jadi saya yakin beliau bisa membantu untuk mereka-mereka yang ingin sekiranya melepaskan permasalahan di masa lampau. Yang akan kita pelajari yaitu yang pertama adalah inner child. Nah, Ibu Intan ini juga telah menerbitkan beberapa buku mengenai inner child, parenting juga, yang bisa Bapak Ibu dapatkan di Gramedia ya. Jadi melalui buku-buku yang telah diterbitkan oleh beliau. Kemudian selanjutnya pada malam hari ini kita juga akan mengenal teknik dari Amerika yang bernama access bar, di mana ini nanti akan membantu Bapak Ibu untuk mungkin melepaskan trauma, melepaskan berbagai macam kepahitan yang tadi disampaikan oleh Bapak Daniel dan sebagainya. Dan kemudian kita akan menyediakan sesi tanya jawab melalui Mahadaya di Andong Ubud, Bali. Nah, beliau ini mengelola ruang pulih Mahadaya, bisa cek di Instagramnya. Di sana juga menyediakan berbagai informasi mengenai Mahadaya ini. Kalau kita bilang tidak baik-baik saja, iya tidak baik-baik saja. Tetapi siapkah kita untuk berubah? Ya, kita akan berbicara selanjutnya nanti dengan Pak Ketut Ariana dari Bali, dan ada Pak Daniel, dan ada Ketua Inti Jatim. Coba dicek ya Ketua Inti Jatim, supaya kita tahu bahwa ternyata ketua inti kita tuh hebat sekali gitu, dan bersyukur kita bisa di komunitas ini, karena komunitas akan membuat kita maju, membuat kita sadar terhadap perubahan zaman. Ya, dan ketika kita sadar segala sesuatu tuh mudah gitu loh, nggak ada yang sulit. Yang menjadi sulit adalah rekaman-rekaman masa lalu yang kita perlu untuk lepasin. Bekerja sama dengan banyak psikolog, saya bekerja sama dengan banyak dokter gitu. Saya nggak berdiri sendiri. Karena itu adalah lapisan-lapisan ketidaksadaran dan anti kesadaran yang setiap orang itu sebenarnya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri kok. Jadi kita tuh nggak bisa pasrah bongkoan gitu ya kepada dokter. Dokter adalah teman diskusi. Psikolog ada, karena kita bilang kalau kita mau operasi cari 3 atau 4 dokter untuk second opinion, bukan opini kedua, opini ketiga, opini keempat, sehingga kita memutuskan untuk tubuh kita sendiri. Tapi berapa banyak nggak sadar kalau kita tuh punya tubuh gitu loh, tubuhnya dititipkan mamanya, tubuhnya dititipkan istrinya. Menurutmu gimana? Aku operasi nggak? Masih punya tubuh kamu gitu ditanyain. Jadi kita tuh nggak sadar kalau kita punya tubuh.
gitu ya. Dan kalau luka batin terjemahannya lebih ini ya, lebih biasa kita juga secara agama kita membawa itu ke dalam suatu doa yang lebih ini gitu, dan kita berdampingan ya, teologi dan psikologi itu berdampingan. Dan bagaimana kita mengenal lebih dalam tentang diri. Dan energi yang besar itu sebetulnya bisa didaya gunakan. Karena marah sebetulnya berkata no. Menghakimi versus mensyukuri. Jadi kalau kita lagi bersyukur, kita nggak akan bisa menghakimi. Tapi kalau kita menghakimi, kita pasti nggak bisa bersyukur. Belajar dari ini yang memang berbeda. Ya, setiap pertanyaan membuka jalan menuju kemungkinan baru. Jadi banyak anak-anak yang nanti ketika dia remaja, dia nyalahin orang tua. Bahkan ada yang nuntut sampai dia mau membunuh ayah ibunya, itu ada gitu di kasus-kasus saya. Merasa tidak bahagia karena seakan-akan aku di ekonomi sosial menengah gitu ya, atau menengah ke bawah istilahnya. Yang menarik dengan program Dignity Bali, tiap harian kita pun akan ada trauma juga ya, baik dari kerjaan, dari keluarga dan sebagainya. Tapi itulah di Bali sendiri yang memang sebagai pusat daripada pariwisata, terutama pada masa-masa seperti adanya COVID tempo hari itu termasuk trauma juga kita ya, karena banyak yang tidak bekerja juga. Itu jadi satu permasalahan yang berikutnya belum kita hadapi, sudah muncul berita baru lagi akan ada vaksin TBC dan sebagainya, pasti trauma itu akan muncul kembali. Ambil nafas, lepaskan, hentikan semua trauma. Seperti bumi yang besar. Ambil nafas yang dalam. Boleh tutup matanya, izinkan kita terkoneksi di masa-masa kecil kita. Seperti air mengalir. Saya masih ingat tahun 2021, saya tuh pernah bangun jam 6:30 pagi. Itu cukup pagi buat saya, mengingat biasanya saya bangun jam 8:30. Nah, saya selesai aktivitas biasanya jam 3, jam 4. Saya bangun pada waktu itu kondisi betul-betul depresi. Kenapa? Di sebelah belakang rumah saya itu ada masjid. Karena pada waktu COVID kita harus berjemur, dan pada waktu itu kita kayak ayam di dalam kurungan, ya. Saya mau nggak mau keluar rumah pakai masker, kadang nuntun bapak saya di belakang masjid itu sebentar, innalillahi wa inna ilaihi 5 menit lagi wa inna. Nggak lama nanti tahu-tahu ibu saya kirim pesan di WA group, ini meninggal. Itu meninggal. Waktu itu saya pertama kali dekat sama Pak Richard, dewan kita di Inti Surabaya sama di Jatim. Kita tektokan untuk apa waktu itu? Tabung oksigen. Kita harus mengadakan 30 tabung oksigen, di mana yang harganya biasa cuma mungkin 1 juta atau beberapa ratus ribu itu meledak jadi 15-20 juta. Setiap hari kita berusaha untuk nolong orang, tapi tidak ketulungan. Yang ditolong 1, yang meninggal 10. Bisa melihat bahwa dunia internasional itu sangat membuka diri dengan yang disebut dengan artificial intelligence. Ya, yang pada waktu dulu sebelum COVID tidak ada bunyinya, tidak ada anunya. Sekarang tahu-tahu kita meledak namanya AI. Dan teman-teman, kalau saat ini teman-teman mau masuk ke dunia AI, sebetulnya peluangnya sangat-sangat besar. Lepaskan gaptek. Jadi yang bangga gaptek dilepaskan ya. Dan lucunya adalah tidak gaptek. Jadi orang yang gaptek pun sebetulnya kalau mau belajar AI itu bisa dan sangat mudah. Saya bukan agent, saya bukan makelar, tapi kalau teman-teman mau boleh buka namanya Udemy, UDEMY.
Ya, minta ketua inti Surabaya nanti pelatihan AI gitu ya. Di situ ada namanya prompt management. Ya, namanya prompt management. Satunya lagi namanya prompt engineering. Itu adalah pelajaran bagaimana untuk mengkomando robot bisa melakukan persis seperti apa yang kita mau. Bahkan di industri bisnis karena proses ini memicu ya. Oke, kita akan hentikan. Hal ini juga sudah digunakan di sini. Yang satu Release Your Trauma and Transform itu membahas tentang dua macam modalitas. Yang pertama saya menggunakan inner child sebagai melepas tentang kadang hambatan kita karena masa kecil kita dibatasi dan sebagainya. Yang kedua adalah teknik access bar, dan keduanya adalah sesuatu yang terpisah, tetapi hari ini kedua tools itu membantu kita untuk mewujudkan power dan potensi kita yang sesungguhnya. Yang seperti anak kecil sebetulnya kita lepas, bebas, tadi dikatakan juga merdeka, dan kita mengenali sesungguhnya sebetulnya apa sih yang kita inginkan. Dan ketika kita mengenali apa yang kita inginkan, kita jadi lebih jernih menghadapi tantangan di zaman ini.